105,9 FM Soul Break Radio, selalu terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, gimana nih kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Dan balik lagi bareng aku Salsabila Pramesti dengan NIM 2313 30079, yang pastinya aku bakal ngasih tau ke kalian semua keseruan dari pertemuan ke-9 nih. Dan di pertemuan ke-9 itu yaitu sama aja kayak pertemuan sebelumnya, yaitu presentasi dari setiap kelompok, yaitu kelompok 5. Dan kelompok 5 itu adalah kelompok aku sendiri. Dan pertemuan atau perkuliahan pada pertemuan ke-9 itu dilaksanakan secara offline. Dan pastinya ya, sebelum kita memulai diskusi ya pada pertemuan ke-9 itu, ada 3 orang yang menyiarkan sebuah siarannya. Yang pertama itu ada Andin, yang mana Andin itu kayak nyeritain tentang ya sebuah relationship maybe ya. Dan selanjutnya itu ada Syafril, yang mana Syafril tuh kayak menjelaskan tentang apa ya, sejarah musik nih gitu. Dan yang terakhir itu ada Luvita. Nah ini pembahasannya seru banget sih yang Luvita, aku kayak excited banget gitu kan ngedengerinnya. Kayak Luvita itu kayak nyeritain tentang, atau gimana ya, ngasih tips sih ke kita semua tentang kayak workout gitu kan. Kita kan sebagai mahasiswa gitu kan pasti kayak malas banget, kayak apa ya, kayak olahraga tuh kayak enggak banget gitu, kayak kita udah lupa, kita nggak inget dengan olahraga. Dan dia itu kayak memberikan tips gitu ya kepada kita semua tentang kebugaran gitu ya. Nah setelah ketiganya memaparkan siaran mereka, itu langsung dilanjut dengan diskusi kelompok, ya ini dari kelompok 5, kelompok aku sendiri, yang beranggotakan ada Fuji, ada Zahara, ada Livia, ada Liza, dan juga ada Kisti, sang moderator kita yang paling wow. Yang mana kelompok 5 itu membahas tentang marketing dan juga manajemen pada radio. Nah pasti kalian penasaran kan apa aja dan gimana sih manajemen dan marketing dari radio sendiri. Dan langsung aja ya, aku akan ngejelasin ke kalian semua tentang manajemen radio. Jadi guys, manajemen radio itu terbagi menjadi 2 nih, ada yang on air dan ada yang off air. Nah kalau yang on air itu aktivitas siarannya itu dari dalam studionya gitu, jadi dilakukan di dalam studio. Nah kalau off air itu yang mencakup promosi serta kegiatan di luar studionya. Dan keberhasilan studio itu ditentukan oleh koordinasi antar divisi ya. Pasti setiap organisasi ataupun setiap apa ya, kayak perusahaan itu pasti membutuhkan divisi atau lembaga, kelembagaan, atau memiliki strukturnya. Kalau radio sendiri kan itu bukan individu ya, akan tetapi itu terbentuk karena ya sebuah lembaga. Jadi pada setiap divisi itu kayak ada divisi marketingnya yang mengatur tentang iklannya, terus ada music director yang mengelola lagu dan iklan di audionya, terus juga ada tim produksinya yang menyusun acara dan beritanya, ada tim siaran yang bertugas menyampaikan program ke pendengar atau announcer, serta tim monitoring yang memastikan semua berjalan sesuai dengan jadwalnya. Dan selanjutnya itu ada job description dalam pemasaran radio. Nah, job description dalam pemasaran radio itu setiap peran pasti memiliki tugas khusus kan. Yang mana job description ini yaitu strategi pemasaran dimulai dari riset audiens. Jadi harus meriset atau terjun langsung nih, apa sih kira-kira yang audiens suka pada saat ini gitu kan. Dan juga penetapan targetnya. Targetnya mau ke siapa nih kita ya? Targetnya mau ke keluarga kah, atau ke orang dewasa ataupun anak-anak gitu kan.
hingga melaksanakan kampanye terintegrasi. Nah, iklan dibuat itu harus menarik dan sesuai dengan identitas brandnya. Tim pemasaran juga harus mengelola anggaran secara efisien dan mengevaluasi hasil dari kampanye melalui data statistik. Nah, jadi pada saat kita sudah meriset pasar gimana target kita, nah pasti mengevaluasi hasil kampanye. Jadi setelah itu kita kayak ya mengevaluasi atau membicarakan hasil dari apa yang kita sudah dapatkan dari riset tersebut. Nah, untuk itu dibutuhkan keahlian dalam analisis data nih dan komunikasi, kreativitas serta kemampuan manajerial dalam tim kolaborasi. Nah, selanjutnya itu ada tata cara marketing dalam radionya nih. Jadi marketing radio itu nggak hanya soal menjual iklan aja nih teman-teman. Pasti kan radio kita ketahui bersama, radio itu adalah sebuah lembaga ya, terlembagakan, bukan perorangan gitu kan. Pasti di dalamnya itu terdapat divisi-divisi. Nah, dalam marketing radio itu nggak cuma menjual iklan aja, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pendengar dan klien. Contohnya di Jerman FM itu mereka menggunakan pendekatan public relation untuk menjalin kemitraan advertising melalui media sosial untuk promosi siarannya, dan direct marketing dengan cara langsung melayani klien secara online. Nah, ketiga metode tadi tuh terbukti membantu menjaga eksistensi stasiun radio di tengah kompetisi yang ketat gitu guys. Dan strategi marketing dari radio sendiri yaitu marketing radio itu mencakup berbagai elemen penting seperti branding, positioning, segmentasi pasar, dan bauran pemasaran. Nah, strategi itu digunakan untuk membangun citra stasiun radio yang kuat di benak pendengar. Nah, prosesnya juga nggak hanya menciptakan keuntungan finansial aja, nah tetapi juga menjaga hubungan jangka panjang dengan audiens dan membentuk loyalitas dari radio tersendiri. Nah, pelayanan yang baik dan proses yang efisien juga menjadi kunci keberhasilan dari marketing radio itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada iklan dan pemasaran radio. Jadi guys, komunikasi pemasaran di radio itu sangat erat ya dengan iklan. Nah, 3 bentuk iklan yang utama di radio itu ada ad-lib, disampaikan langsung oleh penyiar, ada iklan spot yang mana iklan itu direkam terlebih dahulu gitu kan, bisa dengan suara atau kolaborasi dengan musik dan efek-efek lainnya, dan sponsor program yaitu klien membiayai program acara gitu. Nah, tujuan utama iklan itu adalah menarik perhatian, membujuk dan mendorong pendengar untuk bertindak atau supaya pendengar itu kayak tertarik, gimana ya, kayak seakan-akan ingin memiliki produk yang diiklankan gitu. Dan iklan sendiri itu mampu meningkatkan pendapatan dan memperluas pengaruh dari stasiun radio itu sendiri ternyata teman-teman. Nah, setelah kelompok 5 itu mempresentasikan makalah atau hasil makalah yang telah mereka buat, nah Padi juga menambahkan nih sedikit, nggak sedikit sih, ini banyak sih hitungannya materi ya, karena dalam makalah kelompok 5 itu kayak kurang dan masih dasar-dasar dari manajemen sendiri, bukan kayak menggali secara lebih mendalam tentang manajemen dalam radio atau marketing dalam radio, yang mana Padi itu menjelaskan kayak tentang red card ya pada stasiun radio Dahlia 101,5 FM, yaitu radio dari Bandung. Nah, ada pun red card ya dari Dahlia FM. Radio Dahlia FM itu yang pertama itu ada low spot. Nah, setelah kita ketahui bersama, low spot itu kayak semacam iklan yang mana berisi tentang suatu brand yang direkam sebelumnya, direkam terlebih dahulu lalu nanti disiarkan, jadi nggak langsung kayak
langsung menyebutkan brandnya gitu. Jadi ada rekaman sebelumnya. Nah, low spot itu terbagi menjadi dua lagi nih. Jadi ada low spot yang bagian di kayak prime time, ya ini prime time itu kayak waktu-waktu yang orang-orang itu kayak pada denger nih, kira-kira waktu-waktu yang jam tayang yang paling banyak orang dengar, itu namanya prime time. Pasti itu harganya lebih mahal ya. Nah, jadi pada low spot itu berkisar kayak waktunya tuh nggak lebih dari 1 sampai 60 detik gitu, atau 60 sampai 90 detik, itu tergantung harga. Kalau range harganya lebih tinggi berarti waktunya lebih tinggi berarti harganya juga lebih tinggi gitu. Terus ada low spot yang regular time, jadi ya disiarkannya bukan di jam-jam orang yang ramai mendengarkan radio. Lalu juga ada adlibs ya, kisaran waktunya itu dari 1 sampai 60 detik juga. Yang mana adlib itu kayak iklan yang mana langsung disiarkan oleh si penyiarnya, jadi nggak ada rekaman sebelumnya, jadi langsung mempromosikan si brand tersebut. Terus juga ada time signal, ini aku lupa deh kalau tentang time signal. Terus ada digital sosial media, karena kan sekarang itu udah terintegrasi ya, radio dengan alat komunikasi zaman sekarang, media digital saat ini gitu. Makanya adanya digital sosial media, yang mana iklan itu sebarluaskan melalui media massa. Dan ada juga sponsor tunggal, sponsor utama, dan event. Nah, kayak gitu. Kalau sponsor utama itu kayak berisi itu tadi, ada yang adlibs berapa kali, 1 kali penyiaran ada adlibsnya, ada low spotnya, dalam 3 kali mungkin diputerin lagi iklannya gitu kan. Itu namanya sponsor utama. Dan biayanya itu ya kalau di Dahlia itu 9 range harganya itu dari 9 jutaan itu dalam 1 kali penyiarannya. Nah, mungkin segitu aja ya pembahasan dari aku. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, atau kurang detail dalam menyampaikan, karena saya hanyalah manusia biasa dan waktu menunjukkan sudah lebih dari 7 menit. Waktunya saya pamit undur diri. Saya Salsabila Pramesti. Nantikan siaran selanjutnya yang pastinya bakal seru banget, hanya di 95,9 FM Salbrik Radio. Selalu terupdate and bye bye.